Halo, halo, halo. Perhitungan kimia mungkin, Pak. Perhitungan kimia. Terima kasih, Fatih. Ada yang punya pendapat lain? Stoikiometri. Ada dua kata di situ, ada stoikion dan metron ya. Benar yang dikatakan Fatih ya. Jadi ada kaitannya dengan perhitungan. Kalau kita bicara tentang metron, metron itu artinya perhitungan. Nah, stoikion ini unsur gitu ya. Nah, jadi kalau stoikiometri ini analoginya sebagai menghitung unsur gitu ya. Jadi melakukan perhitungan di dalam satu reaksi kimia gitu ya. Nah, yang dihitung apanya? Bisa jumlah produknya, bisa jumlah reaktan. Nah, jadi kalau kita ada data reaktan atau data produk, nah kita bisa memperkirakan gitu ya. Reaktan yang dibutuhkan atau produk yang diperlukan. Nah, itu stoichiometry. Jadi ada dua kata gitu ya. Nah, ini nanti konten bahasanya ada definisi stoichiometry, dasar-dasar hukumnya. Jadi semua reaksi kimia gitu ya, mengikuti dasar hukum ini gitu ya. Terus ada beberapa hukum-hukum untuk gas ya. Nah, terus ada spektroskopi atom ini hanya penentuan massa ya, penentuan massa dari suatu atom. Terus ada konsep mol, ada rumus kimia, ada rumus empiris gitu ya. Ada persamaan reaksi, perhitungan kimia, kemolaran, dan terakhir Bilox. Nanti persamaan reaksi Bilox ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian stoikiometri. Yang saya katakan tadi, stoikiometri itu terdiri dari dua kata, stoikion dan metron ya. Stoikion sendiri artinya unsur, dan metron ini unsurnya artinya mengukur. Nah, jadi sebenarnya mengukur gitu ya, mempelajari perhitungan hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ada suatu data gitu, suatu reaksi, nah terus kita tahu salah satu datanya, misalkan data jumlah reaktan yang bereaksi, nah maka kita bisa memperkirakan produknya berapa. Nah syaratnya apa? Syaratnya adalah si reaksi kimia itu dia sudah setimbang dan mengikuti hukum-hukum dasar kimia tadi. Nah, yang akan kita bahas setelah ini. Jadi itu kalau kita bicara stoikiometron, poinnya adalah kajian kuantitatif ya. Nah, kalau kajian ini sedikit saya bahas. Jadi kajian ini ada dua macam teman-teman, ada kajian kuantitatif, ada kualitatif. Nah, bedanya apa? Kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu ada perhitungannya. Jadi dia terkait dengan hitungan ya. Ada angkanya, ada nilainya. Itu kuantitatif, dia terhitung ya. Terkuantisasi. Jadi ada nilai, ada angka ya, terhitung. Sedangkan kualitatif itu lebih ke mengetahui jenis ya, jadi kualitas atau jenis suatu reaksi. Nah, jadi kalau sampai ada perhitungan, nah, itu masuknya ke kuantitatif karena ada nilai yang dihitung. Nah, kalau hanya jenis gitu ya, memperkirakan itu reagennya apa, nah itu namanya kualitatif. Sudah jelas teman-teman ada dua kajian terkait kajian kuantitatif dan kualitatif. Ini berlaku untuk semua ilmu ya, tidak hanya di kimia gitu ya. Di fisika, di ilmu bahasa pun ada gitu ya. Ekonomi ya, psikologi lah itu juga ada kuantitatif dan kualitatif. Itu biasanya kaitannya dengan metode penelitian ya. Ada kuali dan kuanti. Oke, kita lanjutkan hukum-hukum yang mendasari stoikiometri. Jadi ada hukum apa saja sih yang mendasari stoikiometri dan semua reaksi kimia ya. Semua reaksi kimia akan mengikuti hukum-hukum ini. Yang pertama adalah hukum kekekalan masanya Lavoisier. Ini kemarin sudah banyak dibahas ya di teori atom. Jadi Lavoisier menyatakan masa sebelum reaksi sama dengan masa setelah reaksi gitu ya. Terus ada hukum perbandingan tetap. Nah, jadi suatu unsur jika bereaksi menjadi suatu senyawa gitu ya, maka dia akan memiliki rasio perbandingan yang tetap gitu ya. Terus ada hukum perbandingan bergandanya Dalton. Ya. Nah, unsur itu bisa membentuk senyawa-senyawa dengan unsur tertentu ya, dengan bilangan bulat. Jumlah unsurnya bilangan bulat. Nah, itu hukum perbandingan bergandanya Dalton. Nah, jadi ini tiga hukum dasar ya yang dipakai dalam stoikiometri.
mulai dari kekekalan massa, terus perbandingan tetap, dan perbandingan bergandanya Dalton. Nah, ini hukum kekekalan massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Nah, logikanya ketika massanya sama, maka unsur-unsur penyusunnya juga sama. Sebelum reaksi akan sama dengan setelah reaksi, gitu ya. Nah, itulah yang dibuktikan oleh Dalton, gitu ya, bahwa jumlah dalam satu reaksi itu tidak terjadi penghilangan atau penambahan baru unsur, gitu ya. Sehingga jumlah unsurnya akan sama sebelum reaksi dan setelah reaksi. Selanjutnya hukum perbandingan tetap. Nah, ini tadi perbandingan unsur-unsur dalam satu senyawa selalu tetap, gitu ya. Jadi ketika ada unsur-unsur murni, gitu ya, dia akan membentuk senyawa murni, nah, maka perbandingannya tetap. Contohnya H2O. H2O di mana-mana perbandingannya akan tetap 2:1. Ya, baik H2O di Surabaya, H2O di Pasuruan, H2O di Mojokerto, di Jakarta ya. Sama gitu ya, air perbandingannya 2:1. Jadi perbandingan unsur dalam setiap senyawa murni gitu ya, seberapapun banyaknya, dimanapun dia, itu akan tetap kalau dia senyawa murni. Nah, jadi contohnya itu tadi ya H2O, atau di sini analoginya kalau kita membuat burger gitu ya. Satu burger itu terdiri dari sepasang roti, satu daging gitu ya, satu slice daging, 2 butir acar gitu ya, 1 sendok saus, menjadi 1 hamburger. Nah, bagaimana kalau kita membuat 1000 hamburger? Nah, berarti kelipatannya gitu ya, dengan perbandingan yang sama. Dengan perbandingan yang sama. Oke, itu terkait hukum perbandingan tetap. Nyapos. Terus hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ini yang dikembangkan oleh Dalton ya. Lewat ini dia juga mengemukakan teori atomnya. Jadi teori atomnya si Dalton gitu ya. Salah satu outputnya juga ini hukum perbandingan berganda. Di mana dalam hukum perbandingan berganda berbunyi bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu dengan senyawa yang lain, gitu ya, merupakan bilangan bulat yang sederhana. Jadi ini bilangan bulat yang sederhana. Jadi nggak ada koma-koma gitu ya. Nah, misalkan NO ini kan 1:1, NO2 1:2. Jadi semua angka-angkanya adalah bilangan bulat yang sederhana. Tidak ada koma-koma ya. Ini nanti digunakan apa? Kalau teman-teman menentukan rumus empiris suatu senyawa, ya, harus mengikuti ini ya. Jadi rumus empiris teman-teman nanti memperkirakan rumus empiris dari suatu senyawa gitu ya. Ada persentase-persentasinya. Nah, persentase-persentase dari tiap unsurnya itu disuruh menentukan rumus empirisnya berapa. Bagaimana rumus empirisnya? Nah, itu nanti melalui perbandingan mol ya. Dari perbandingan mol nanti harus dibuat dia bilangan bulat, tidak boleh ada koma-koma. Nah, nanti ada contoh kasusnya akan kita pelajari di bab ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, terkait gas, karena sifat gas ini akan agak beberapa unik ya. Ada sifat-sifat gas gitu ya. Karena gas ini unik ya, ada dia dipengaruhi oleh tekanan gitu ya, dipengaruhi oleh suhu dan lain sebagainya. Nah, sehingga ada beberapa ilmuwan yang dia khusus gitu ya, mempelajari karakteristik gas. Nah, dalam suatu reaksi gas itu ada beberapa hukum dasar. Yang pertama diterapkan oleh Gay-Lussac ya, hukum perbandingan volume, dan Avogadro, hukum perbandingan jumlah molekul. Ini dikembangkan oleh dua ilmuwan tersebut. Nah, hukum perbandingan volume pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan mudah dan bulat. Ini sama tadi ya. Perbandingan volume ya. Tapi ada syaratnya, di sini temperatur dan tekanan yang sama. Jadi pada temperatur dan tekanan yang sama, maka volumenya ya, volume dari
gas-gas yang bereaksi itu dia merupakan bilangan yang mudah dan bulat. Nah, kenapa begitu? Karena dia kan sebanding dengan molnya gitu ya, sebanding dengan molnya. Contohnya 3 liter hidrogen direaksikan dengan 1 liter nitrogen akan menghasilkan 2 liter amonia. Sama dengan 3 mol direaksikan dengan 1 mol akan menghasilkan 2 mol. Itu pada temperatur dan tekanan yang tetap. Hingga V dan N. Inilah yang saya sebutkan tadi, kalau gas itu sedikit unik. Kenapa? Karena dia banyak yang mempengaruhi gitu ya. Beda suhu, beda temperatur, dia volumenya bisa berbeda. Molnya bisa berbeda. Nah, nilai mol itu akan sama dengan volume ketika tekanan dan suhunya konstan. Tekanan dan suhunya tetap ya. Sama. Maka nilai V-nya sama dengan nilai N-nya. Nah, sehingga kalau tadi perbandingan molnya harus dalam bilangan bulat ya, yang dikemukakan oleh Dalton tadi ya. Begitu juga perbandingan volumenya. Nah, terus Avogadro, pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas dengan volume dan yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Jadi jumlah molekulnya 1 mol. Kemarin sudah kita belum ya. Untuk mol ini belum dijelaskan. Jadi setelah ini kita akan membahas mol itu apa gitu ya. Jadi sama, pada temperatur dan tekanan yang sama, kalau dia memiliki 1 mol ya, 1 mol suatu senyawa, nah, maka dalam gas 1 mol itu nilainya 22,4 liter. 1 mol gas sama dengan 22,4 liter. Apapun gasnya gitu ya. 1 mol itu dia disetarakan dengan 22,4 liter. Sedangkan 1 mol dalam molekul ya. Kalau kita hitung molekulnya itu dia sebanding dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, 1 mol ini yang dikenal sebagai bilangan Avogadro ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 ini. Nah, ini banyak diaplikasikan nanti terkait mol dalam stoikiometri. Oke, selanjutnya kita bahas konsep mol. Ini tadi mol itu apa sih gitu ya. Ini ada videonya teman-teman, silakan teman-teman cermati untuk video mol. Saya pastikan suaranya masuk dulu. Oke. Suara videonya masuk teman-teman? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Silakan teman-teman cermati. Okay, today we're going to talk about the mole. Now I know what you're thinking. I know what a mole is. It's a small, furry creature that digs holes in the ground and destroys gardens. And some of you might be thinking that it's a growth on your aunt's face with hair sticking out of it. Well, in this case, a mole is a concept that we use in chemistry to count molecules, atoms, and just about anything extremely small. Have you ever wondered how many atoms there are in the universe, or in your body, or even in a grain of sand? Scientists have wanted to answer that question, but how do you count something as small as an atom? Well, in 1811, someone had an idea that if you have equal volumes of gases at the same temperature and pressure, they would contain an equal number of particles. His name was Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro. Wonder how long it took him to sign autographs. Unfortunately for Avogadro, most scientists didn't accept the idea of the atom, and there was no way to prove he was right. There was no clear difference between atoms and molecules. Most scientists looked at Avogadro's work as purely hypothetical and didn't give it much thought. But it turned out he was right. By late 1860, Avogadro was proven correct, and his work helped lay the foundation for the atomic theory. Unfortunately, Avogadro died in 1856. Now the thing is that the amount of particles in even small samples is tremendous. For example, if you have a balloon of any gas at 0 degrees Celsius and at a pressure of 1 atmosphere, then you have precisely 602 sectillion gas particles. That is, you have 6 with 23 zeros after it particles of gas in a container. Or in scientific notation, 6.02 times 10 to the 23rd particles. This example is a little misleading because gases take up a lot of space due to the high kinetic energy of the gas particles, and it leaves you thinking atoms are bigger than they really are. Instead, think of water molecules. If you pour 18.01 grams of water into a glass, which is 18.01 milliliters, which is like 3.5 teaspoons of water, you'll have 602 sectillion molecules of water.
Since Lorenzo Romano, never mind. Avogadro was the first one to come up with this idea, scientists named the number 6.02 times 10 to the 23rd after him. It is simply known as Avogadro's number. Now, back to the mole. Not that mole. This mole. Yep, this number has a second name, the mole. Chemists use the term mole to refer to the quantities that are at the magnitude of 602 sectillion. This is known as a molar quantity. Atoms and molecules are so small that chemists have bundled them into groups called moles. Moles are hard for students to understand because they have a hard time picturing the size of a mole, or a 602 sectillion. It's just too big to wrap our brains around. Remember our 18.01 milliliters of water? Well, that's a mole of water. But how much is that? Exactly what does 602 sectillion look like? Maybe this will help. Exchange the water particles for donuts. If you had a mole of donuts, they would cover the entire Earth to a depth of 8 kilometers, which is about 5 miles. You'd really need a lot of coffee for that. If you had a mole of basketballs, you could create a new planet the size of the Earth. If you received a mole of pennies on the day you were born and spent $1 million a second until the day you died at the age of 100, you would still have more than 99.99% of your money in the bank. Okay, now we sort of have an idea how large the mole is. So how do we use it? You might be surprised to know that chemists use it the same way you use pounds to buy grapes, deli meat, or eggs. When you go to the grocery store, you don't go to the deli counter and ask for 43 slices of salami. You buy your salami by the pound. When you buy your eggs, you buy a dozen eggs. When we hear the word dozen, we probably think of the number 12. We also know that a pear is 2, a baker's dozen is 13, a gross is 144, and a ream of paper is... anybody? A ream is 500. Well, a mole is really the same thing. For a chemist, a mole conjures up the number 6.02 times 10 to the 23rd, not a fuzzy little animal. The only difference is that the other quantities are more familiar to us. So there you have it, the story of the mole, Avogadro, basketballs, and how to buy salami at the grocery store. Jadi teman-teman seperti konsep mall ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya sudah familiar saya rasa dengan mall ini. Mall ini sangat penting. Pentingnya untuk apa ya? Kalau teman-teman memperkirakan ya. Tadi saya bilang stoikiometri itu sebagian besar digunakan untuk memperkirakan jumlah produk ataupun reaktan dalam suatu reaksi ya. Jadi menghitung suatu spesies ya dalam suatu reaksi. Nah, sebagian besar spesiesnya nanti dihitung dalam bentuk mol gitu ya. Nah, kenapa kok dalam bentuk mol tidak berupa sekian molekul gitu ya. Nah, jadi mol ini memudahkan gitu ya, memudahkan. Di mana dia ditemukan oleh Avogadro di mana nilai dari 1 mol itu setara dengan 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, bayangkan kalau teman-teman ilmuwan dulu ya mereaksikan suatu pembentukan 1 molekul air gitu ya, 2 molekul air ya. Nah, maka dia butuh 2 molekul hidrogen dan 2 molekul oksigen untuk membentuk 4 molekul ya 2 molekul hidrogen ya dengan 2 molekul oksigen untuk membentuk 2H2O gitu ya. Nah, dan untuk skala labnya itu pasti akan susah gitu ya, kita tidak bisa mengambil hanya 2 molekul ya, 2 molekul gas hidrogen dan 2 molekul gas oksigen. Nah, tapi dengan adanya konsep mol ini gitu ya, dia bisa memudahkan kita ya, memudahkan. Nah, dalam artian kalau kita misalkan ngambil 1 molekul air ya, itu kan tidak bisa, tapi kita bisa mengambil 1 mol air. Nah, 1 mol air setara dengan 18 mili air gitu ya. Nah, 18 mili air lah. Dalam 18 mili air atau 18 gram tadi, itu ada berapa partikel? Jumlah partikelnya 1 mol tadi berarti 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu ya. Jadi sebenarnya mol ini sama dengan satuan, teman-teman, sama dengan satuan. Kalau teman-teman sudah mengenal lusin ya, 1 lusin itu sama dengan 12. Ya, ada 12 buah. Terus 1 rim ada 15 lembar. Nah, sama dengan mol ini,
Mol itu 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Dia jadi sangat banyak sekali gitu ya. Nah, teman-teman dapat poinnya terkait konsep mol. Jadi mol ini adalah satuan jumlah partikel ya, satuan jumlah partikel di mana 1 mol terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23. Kenapa kok perlu dibuat satuan ini? Nah, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan dalam skala lab. Nah, karena dalam skala lab kita tidak mereaksikan satu molekul dengan satu molekul gitu ya. Akan lebih mudah bila dibandingkan dengan 1 mol gitu ya. Ya, karena yang bisa tertimbang atau terambil gitu ya oleh manusia ya dalam bentuk gram atau mili itu tadi. Nah, maka dibuatlah konsep mol ini untuk menyingkat. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait konsep mol? Cukup jelas? Cukup Oke, jelas, Pak. jika cukup jelas kita lanjutkan. Ini ya konsep mol tadi. Jadi mol ini adalah satuan yang menunjukkan banyaknya partikel gitu ya. Satuan yang menunjukkan banyaknya partikel. Nah, di mana jumlah 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel dalam 1 molnya. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan. Misalkan ini ya reaksi pembentukan CO ya. Itu kan satu atom C dengan satu atom O akan menghasilkan satu molekul CO. Begitu juga satu lusin C dengan satu lusin O akan menghasilkan satu lusin CO gitu ya. Nah, kalau kita pakai 1 mol ya, 1 mol C ditambah dengan 1 mol O akan menghasilkan 1 mol CO. Nah, kalau kita memainkan di skala lab, kan kita tidak mungkin mengambil 1 molekul C ya, 1 molekul karbon saja, kan sangat susah gitu ya. Bagaimana kita memastikan yang kita ambil itu satu gitu, agak susah. Nah, sehingga para ilmuwan terdahulu membuat konsep mol ini gitu ya. Sehingga yang diambil adalah 1 mol C. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari mana 1 mol C ini diperoleh? Dengan menimbang C sebanyak 12 gram. 12 gram. Menimbang C sebanyak 12 gram itu sama setara dengan 1 mol C, di mana 1 mol C di jumlah dalam ukuran partikelnya gitu ya. Kalau dilihat jumlah partikelnya ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Begitu juga O. Kalau O berarti satuan massa atomnya kan 16 ya, 16. Jadi dengan menghitung 16 gram ya, 16 gram O ya, maka dia setara atau untuk 1 molnya, 1 mol O itu kan sama dengan 22,4 liter ya. 22,4 liter oksigen. Itu juga setara dengan 1 mol. Nah, ketika direaksikan menghasilkan 1 CO2. Nah, selain ada konsep mol, ada konsep massa ya, massa atom. Nah, satuan massa atom. Nah, ini kalau teman-teman lihat di tabel periodik. Tabel periodik teman-teman itu kan ada massanya gitu ya, massa tiap atom ya. Nah, misalkan hidrogen 1 gitu ya, litium massanya 6 gitu ya, berilium dan seterusnya. Untuk satuan massa atom ya, karbon 12, oksigen 16 ya, nitrogen 14. Nah, itu satuan massa atom, teman-teman, satuan massa atom. Nah, satuan massa atom dia diperoleh dari mana gitu? Bagaimana memperoleh satuan massa atom? Dan satuan massa atom yang ada di dalam tabel periodik. Nah, itu satuannya adalah SMA gitu ya, satuan massa atom. Kalau dia dalam bahasa Inggris atomic mass unit, AMU ya. Atomic mass unit. Nah, itu setara juga dengan gram per mol. Gram per mol. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan kalau kita mau membuat H2O gitu ya. H2O 1 mol itu setara dengan 18 gram. Nah, 18 gram itu dari mana? Satuan massa atomnya O 16 ya. Satuan massa atomnya hidrogen 1. Nah, H2O itu punya 1 O dan 2 H. Jadi total masanya kan 18 ya. Nah, 18 per molnya. Jadi 1 mol H2O itu setara dengan 18 gram. Nah, 18 gram
H2O itu kan karena densitasnya air ya, sama dengan 1 gitu ya. Nah, sehingga kita menimbang 18 mili air itu sama dengan 1 mol air. Nah, 1 mol air itu partikelnya ada berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kalau kita disuruh mencari massa atomnya, ya tinggal dibagi aja. Dibagi, jadi 18 tadi dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu massa satu atomnya, massa satu atomnya. Satu atom massa satu atom satu molekul ya, satu molekul H2O. Nah, konsep satuan massa atom ini diperoleh dari mana? Nah, cara menghitungnya adalah dengan perbandingan, teman-teman. Jadi dia memakai perbandingan massa. Jadi perbandingan massa unsur yang ingin diketahui dengan massa unsur karbon 12. Gitu ya. Massa atom karbon 12. Nah, ini ada videonya terkait satuan massa atom. Silakan teman-teman cermati. We ended the previous video with a few questions. Let me recall them for you. How do we calculate the mass of a single atom? Is it practically possible to do so? Is there any weighing balance designed to weigh the mass of a single atom? Let us now find out the answers to these questions. Imagine we have two objects A and B. Object A weighs around 12 kilograms is what we know. But we do not know the weight of object B, and that's what we need to find. How do we find that out? We just have a weighing balance with us. Let's put them on either side of the balance and see what happens. Clearly, object A is heavier. Now if we want to find the weight of B, we will need something smaller to compare it to. So let's say we cut object A into 6 equal pieces. And now we compare the weight of object B with one piece. We see that this piece is still heavier than the object B. This probably tells us that we need a smaller piece for comparison. So let's assume we cut object A into 12 equal pieces, which means each piece weighs 1 kilogram. And now when we place them on either side of the balance, we see that it's in equilibrium. Now can we tell the weight of the object B? Yes, each piece of object A here is 1 kilogram. And hence we can say that object B also weighs 1 kilogram. Let me ask you something now. Can we say that the mass of object B is 1/12 that of object A? That's correct. This is exactly how we estimate the atomic mass of an atom. Since we cannot directly calculate the mass of an atom, we usually calculate it with respect to the mass of a carbon atom. We take carbon-12 as our standard. Wait, what is carbon-12? What does it mean? The element carbon has many isotopes and the carbon-12 is one among them. And do we know what isotopes are? Well, for now, we need to understand that they are different forms of the same element. So in the case of carbon, we will have slight differences in the atoms, which is what makes them isotopes. So carbon-12 is one such isotope which is found almost everywhere in nature. Thus, an atom of carbon-12 is considered to be a standard unit and atomic mass is thus calculated with respect to one atomic unit. And how do we define one atomic unit? One atomic mass unit is defined as the mass unit exactly equal to 1/12 of the mass of a carbon-12 atom. So let us assume this is one atom of carbon-12. We divide this in 12 exact equal pieces. We take one piece from this out of the complete unit. Can we say the mass of this single piece is one atomic mass unit? Absolutely. And this is used as a standard to calculate the atomic mass of any other atom. Some examples of this would include the atomic mass unit of hydrogen being 1, carbon being 12, nitrogen being 14, oxygen being 16, and so on. How do we understand this in a simple way? Let me ask you a question. How do you measure the mass of a person? Using kilograms, right? We say that this person's mass is 50 kilograms. Similarly, we say that the atomic mass of oxygen is 16 atomic mass units or 16 AMU.
This is how we measure the atomic mass of any atom. The units used are atomic mass units. But do we know what exactly gives the atom its mass? I mean, what exactly is responsible for giving the tiny atom some amount of weight? Let us know more about the concept of atomic mass in the next video. Oke, itu teman-teman konsep satuan massa atom ya. Jadi dari mana satuan massa atom itu diperoleh? Nah, dia pakai standar pembanding ya. Standar pembandingnya dalam hal ini dipilih karbon 12. Ada yang tahu kenapa kok pakai karbon 12, teman-teman? Kenapa nggak pakai hidrogen saja yang dia massanya 1 ya, jelas gitu. Ada yang tahu? Halo? Tadi di video juga sudah disebutkan gitu ya. Kenapa kok C12 yang dipakai? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Ismat. Mungkin karena C12 itu paling banyak ditemukan dan dia yang paling stabil, Pak. Oke, benar sekali ya. Jadi kenapa pakai C12? Karena C12 itu unsur yang paling melimpah ya. Dia paling banyak di alam dan dia pada posisi stabil. Dan handlingnya cukup mudah ya. Karbon itu handlingnya cukup mudah. Jadi dia bisa ditimbang gitu ya. Bayangkan kalau standarnya pakai hidrogen. Bagaimana cara menimbang satu atom hidrogen gitu ya? Susah ya. Atau menimbang 1 mol hidrogen misalkan ya. Makanya dalam tabel periodik itu kan satuan massa atom ya. Gram per mol gitu kan. Menimbang 1 atom hidrogen kan agak susah gitu ya. Mungkin nanti akan dikonversikan ke tekanan baru dia bisa diukur gitu ya. Nah, jadi yang paling mudah dibandingkan itu adalah karbon 12, sehingga yang dijadikan standar di sini adalah C12 ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Tadi menggunakan semuanya massa atomnya. Dari apa saja sih penyusun massa atom itu? Ini silakan teman-teman cermati, ada video lanjutannya. In the previous video, we have seen how atomic mass is measured. Now let's understand atomic mass in detail. Before that, can you tell me what exactly the concept of atomic number is? Can you define it once for me? Yes, it's simply the number of protons present inside the nucleus of an atom. Now on similar lines, can you tell me what atomic mass could be? Yes, it simply means the mass of an atom. But how does it get determined? Imagine we have a bag which is made up of extremely thin material. So thin that it almost does not have any mass of its own. Now we fill this bag with some stuff inside. If this bag is placed on a weighing scale, then can we say that the total mass of the bag will be the sum of the mass of all the objects inside it? Absolutely. Similarly, the mass of an atom can be calculated with the help of the subatomic particles in it. But we know that among all the subatomic particles, electrons have negligible mass. That is, they are considered to be almost weightless. So what are we left with? Yes, we have both protons and neutrons in the nucleus. And these two do have some amount of mass is what we know. Now tell me one thing, which among these two particles should be considered? Shall we consider only the mass of protons or only the neutrons? Or both together? Well, since both have a significant amount of mass, we will consider the mass of both together. Hence, the atomic mass is defined as the total number of protons and neutrons present inside the nucleus of the atom. It is also referred to as the mass number. Let us take a simple example.
In case of a simple element like fluorine, we find that there are 9 protons and 10 neutrons in the nucleus. Wait a second. We have always come across cases where the atomic nucleus has an equal number of protons and neutrons. So how is it that the number of neutrons is more? Well, tell me, does the presence of additional neutrons really bother the atom? Does the charge of the atom increase or decrease? Absolutely not. That's because they're neutral. Then why should an extra neutron bother us? So coming back to the atomic mass of fluorine, we have 9 protons and 10 neutrons. That means the total would give us 19. So can we say that the atomic mass of fluorine is 19 units? That's right. Just like fluorine, even aluminium has an extra neutron compared to the number of protons. That is, in a single atom of aluminium, we have 13 protons and 14 neutrons. Summing up the two, we get 27 units, which is the atomic mass of aluminium. Now let's take another random example of chlorine. A chlorine atom has 17 protons and 18 neutrons. That means the atomic mass of chlorine will be 35 units, right? Absolutely. But wait a second. A few chlorine atoms that exist in nature exhibit a different form. Some of them have 17 protons and 20 neutrons. That gives us the atomic mass of chlorine as 37 units. So which one is the correct atomic mass? In case of chlorine, both the atomic masses are right. The atoms having 17 protons and 18 neutrons have an atomic mass as 35 units. On the other hand, chlorine atoms with 17 protons and 20 neutrons have an atomic mass of 37 units. But now the next question to pop up in our minds is, how can we have one element having 2 different kinds of atoms? And is this valid only for chlorine, or are there other elements also which exhibit this phenomenon? Let's find out more about this mysterious concept of isotopes in the next video. Oke teman-teman, di video yang kedua ini sebenarnya sempat kita bahas ya kemarin yang di teori atom. Dari mana sih asalnya massa dari suatu atom gitu ya? Di video tadi dijelaskan bahwa sebenarnya untuk massa dari suatu atom itu diperoleh dari jumlah proton, neutron, dan elektron gitu ya. Nah, namun karena si elektron ini massanya jauh berbeda dengan proton dan neutron gitu ya, sehingga yang terpampang biasanya adalah jumlah proton dan neutronnya gitu ya. Massa dari proton dan neutron dari si penyusun atom itu. Nah, massanya sekian. Jadi akan sangat bervariasi gitu ya. Sangat bervariasi. Oke, itu terkait satuan massa atom. Nah, satuan massa atom ini juga penting gitu ya. Nanti untuk menentukan MR gitu ya. Jadi MR dari suatu senyawa, massa atom relatif atau satuan massa atom. Nah, ini digunakan untuk menyusun MR gitu ya. MR nanti kaitannya apa dengan mol gitu ya. MR digunakan untuk mencari mol ya. Berapa mol dari suatu larutan. Nah, nanti dari molnya itu yang bisa digunakan untuk memprediksi ya dari senyawa dari suatu reaksi. Berapa mol yang bereaksi, berapa mol yang diproduk. Nah, itu. Jadi karena mol tadi kan menunjukkan banyaknya ya. Banyaknya suatu senyawa. Oke, kita lanjutkan ke subbab selanjutnya yaitu terkait berat rumus ya atau MR ya. Berat rumus atau jumlah berat atom dari semua atom yang terdapat dalam rumus kimia zat ya. Nah, dan itu merupakan penjumlahan dari masing-masing penyusunnya. Itu disebut MR ya, massa atom relatif. Nah, contohnya di sini ada berat rumus dari NaCl. Itu dia NaCl kan ini ada 2 unsur ya, ada unsur Na dan unsur klorin. Sehingga masanya NaCl ini berasal dari masanya Na dan masanya Cl. Di mana masanya Na adalah 23 satuan massa atom dan klorin itu 35,5 satuan massa atom. Sehingga kalau kita total MR dari NaCl itu 58,5 satuan massa atom. Nah, jadi
satuan massa atom atau MR ya. AR MR. Kalau AR itu untuk unsur ya, MR itu untuk molekul. Jadi AR itu massa atom relatif ya. Kalau MR massa molekul relatif ya. Nah, kalau MR suatu senyawa itu penjumlahan AR penyusunnya gitu ya. Jadi NaCl ini ada Na dan Cl, Na-nya 23, Cl-nya 35,5 sehingga totalnya MR dari NaCl adalah 55,5 ya 58,5. Nah, berapa berat rumus kafein atau MR-nya kafein? Jika rumus molekulnya kafein C8H10N4O2. Nah, ini cukup panjang ya. Nah, maka yang harus kita ketahui adalah massa dari masing-masing atom. Nah, massa dari masing-masing atom tinggal dikalikan dengan jumlah atomnya. Misalkan di sini C8H10N4O2 gitu ya. Maka C-nya dikalikan 8. Berat atom C tadi 12 ya yang dominan. 12 dikalikan 8 ditambah 1 dikalikan 10 ya. Kenapa dikalikan 10? Karena ada H di sini ada 10. Massa atomnya H itu 1 gitu ya. Terus N ini 14 ada 4 gitu ya. Nah, ditambah 14 kali 4. Terus ada O 16 dikalikan 2. 16 kali 2. Nah, jika teman-teman total semua, hasilnya adalah 194,1 satuan massa atom. 194,1 satuan massa atom untuk kafein C8H10N4 dan O2. Nah, ini MR dari kafein, teman-teman. 194,1. Ini massa molekul relatifnya kafein. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Jadi gampang ya untuk menyusun MR itu diperoleh dari AR penyusunnya. Tinggal dikalikan berapa jumlah atom penyusunnya, ya. Dikalikan massa masing-masing unsurnya. Terus ditotal semua. Dan nanti ketemu MR. Nah, biasanya akan diketahui, teman-teman, untuk soal ya. Biasanya kalau soal nanti akan diketahui. Ya. Kalau enggak, teman-teman bisa lihat di tabel periodik. Ada massa dari masing-masing penyusunnya. Contoh lagi, berapa massa dari satu atom fluor? Nah, ini untuk soal ya, contoh berapa massa dari satu atom fluor. Jika kita lihat atom fluor di dalam tabel periodik itu AR-nya, AR dari fluor adalah 19. AR dari fluor 19. Jadi massa atomnya berapa? Ada yang mau nyoba kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Untuk yang nomor 1. Ini cukup mudah, teman-teman. Kalau dalam tabel periodik, tadi satuannya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Gram per? Halo? Halo? Gram per ml bukan, Pak? Gram per mr. Itu rumusnya mol. ml, Pak. Dalam tabel periodik. ml, apa itu? Mililiter. Mililiter. Enggak, di dalam tabel periodik itu satuannya kan satuan massa atom atau setara dengan gram per mol, Pak. Nah, gram per mol. Berarti 1 molnya ada sekian gram, gitu kan ya? Nah, kalau kita lihat tabel periodik, massanya untuk fluor itu 19 gram per mol. 19 gram per mol. Sedangkan yang ditanya di sini adalah berapa massa dari satu atom fluor.
satu atom fluor. Nah, sehingga harus diapakan? Kalau kita mau mencari massa dari satu atom fluor. Per mol ya, Pak? Dan Halo? dibuat perbandingan Perbandingan gimana? Massa satu molnya adalah 19. Kalau kita mau disuruh cari massa satu atomnya, maka Dikali dengan mol ya, Pak. bilangan Avogadro itu ya, Pak? bilangan Avogadro. Jadi 19 itu kan massanya untuk satu mol ya. Kalau satu atom berarti kan perlu dibagi satu molnya tadi. Satu mol itu ada 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sehingga massa dari satu atom fluor itu 19 dibagi bilangan Avogadro-nya. Nah, jadi sangat kecil sekali massanya. Nah, nanti kita bahas, ada pembahasannya gitu ya. Terus yang kedua, berapa banyak mol Ca yang diperlukan untuk bereaksi dengan 2,5 mol Cl untuk menghasilkan senyawa CaCl2. Ini cukup mudah, hanya perbandingan saja gitu ya. Jadi jika 1 mol Ca itu akan bereaksi dengan 2 Cl gitu ya. Nah, yang tersedia di sini adalah 2,5 mol Cl. 2,5 mol Cl ya yang tersedia. Nah, maka berapa Ca yang diperlukan? Nah, berarti ini kan tinggal dibagi 2 saja gitu ya. 1,25. 1,25. Ya, 1,25 Ca itu akan bereaksi dengan 2,5 mol Cl gitu ya. Nah, akan menghasilkan 1,25 CaCl2. Hanya perbandingan biasa. Ini pembahasannya teman-teman. Jadi untuk yang soal nomor 1, itu tadi pertanyaannya adalah massa dari satu atom ya. Sedangkan yang di tabel periodik itu adalah gram per mol satuannya ya. Gram per mol. Jadi 1 molnya massanya adalah 19 gram. Nah, bagaimana dengan satu atom? Nah, kalau kita mencari satu atomnya, maka 19 gram ini perlu dibagi dengan Avogadro-nya, bilangan Avogadro. Dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi massanya ya 3,16 kali 10 pangkat minus 23 ya ini, minus 23. Minus 23 gram per atom. Jadi sangat kecil sekali ya. Minus 23, 0,00 sampai 23 kali baru 36 gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2 tadi ini hanya menggunakan perbandingan. 1 mol Ca akan bereaksi dengan 2 atom ya. 2 mol Cl. Sedangkan di Cl itu tersedianya 2,5 mol. Nah, berarti berapa mol Ca yang diperlukan? Yang diperlukan tinggal dibagi 2 gitu ya. Karena 1 mol Ca akan bereaksi dengan 2 mol Cl. Nah, jadi mol Cl ya dikalikan dengan mol yang dicari, mol Ca gitu ya. Dibagi dengan molnya Cl, ada 2 yang diperlukan gitu ya. 1 mol Ca akan bereaksi dengan 2 mol Cl. Sehingga mol yang diperlukan untuk Ca adalah 1,25. Nah, soal stoikiometri akan semacam ini teman-teman ya. Oke, jika sudah kita lanjutkan ke rumus empiris ya. Rumus empiris itu apa? Jadi rumus empiris ini adalah rumus yang paling sederhana menyatakan perbandingan atom-atom dalam senyawa. Jadi rumus yang paling sederhana dia menunjukkan jumlah atom dalam senyawanya. Itu disebut rumus empiris. Nah, ini tadi yang saya ceritakan kalau teman-teman disuruh nyusun rumus empiris, nah nanti harus berpatokan pada 3 hukum tadi gitu ya. Ini, jika ada suatu analisa kafein, ternyata dia dihasilkan kadar C-nya adalah 49,48%. Kadar H-nya 5,16%. Kadar N-nya 28,85%.
dan kadar O-nya 16,48%. Nah, bagaimana bentuk dan rumus empiris kafein tersebut? Jadi ini teman-teman disuruh mengkonversi gitu ya, dari data persen ke rumus molekulnya, ya, rumus empirisnya. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan teman-teman? Ada yang tahu? Itu persennya dibagi massa molar, Pak. Terus Untuk dibagi mencari apa? untuk Yang rumus dicari apa? Yang dicari pertama? Masing-masing molnya, Pak. Ya, kita menghitung molnya dulu. Nah, jadi tadi kalau kita lihat rumus empiris, ya, perbandingan jumlah atom. Jumlah atom ini setara dengan molnya, berapa mol gitu ya. Nah, sehingga ini kita harus berasumsi dulu, berasumsi dalam satu campuran 100% itu adalah 100 gram, misalkan ya. Jadi total campurannya adalah 100 gram. Maka ini akan sama. 49,48% C itu ketika campurannya adalah 100 gram, maka dia massa C-nya adalah 49,48 gram. Benar seperti itu? Benar ya. Jadi kalau kita punya campuran 100% gitu ya, dalam satu campuran 100% ya, kita anggap total campurannya adalah 100 gram, nah, maka total persennya kan sama dengan gramnya itu tadi gitu ya. Jadi di sini kita dapat masanya C 49,48 gram. Masanya H itu 5,16 gram, 5,19 gram. Masanya N itu 28,85 gram dan masanya O 16,48 gram. Nah, bagaimana untuk mencari rumus empirisnya? Lah, rumus empiris tadi kan perbandingan mol ya, perbandingan mol. Maka kita cari molnya. Untuk menghitung mol, rumusnya apa? Massa per MR. Massa per MR atau AR dari masing-masing penyusunnya gitu ya. Nah, sehingga tadi kita punya C-nya itu 49,48, kita bagi dengan masanya C12. Nah, ketemulah molnya C. Begitu juga hidrogen gitu ya. Masanya 5,19, kita bagi dengan AR-nya hidrogen 1 gitu ya. Nah, nanti berapa gitu ya. Ketemu molnya hidrogen. N juga sama. Masanya N dalam campuran adalah 28,85 gram. Nah, kita bagi dengan AR-nya N. AR-nya N tadi 14 ya. Jadi 28,85 dibagi dengan 14. Ketemulah molnya si N. Nah, yang terakhir adalah O. Ketika masanya 16,8 gitu ya. Kita bagi dengan AR-nya O 16. Nah, ketemulah molnya si O. Nah, tapi mol yang kita hitung di sini nanti masih dalam bentuk koma-koma, sehingga kita harus buat sebagai bilangan bulat sesuai aturannya si Dalton gitu ya. Perbandingan mol untuk senyawa-senyawa murni gitu ya, dia selalu dalam bilangan bulat. Nah, sehingga ketika sudah diketahui molnya, mol dari C ketemunya 4,12, mol dari H itu ketemunya 5,15, mol dari N itu 2,06 dan molnya O itu adalah 1,03. Nah, ini kan masih koma-koma ya. Nah, kita buat yang paling sederhana. Nah, untuk menyederhanakan dia dalam bentuk bukan koma, maka kita bagi dengan mol terkecil. Nah, dari keempat atom penyusun ini, molnya yang paling kecil adalah O. Dengan total mol 1,03. Nah, maka kita bagi semua dengan 1,03. 4,12 dibagi dengan 1,03. Nah, ini sama dengan 4. Gitu ya. 5,15 dibagi dengan 1,03 sama dengan 5.
2,06 dibagi 1,03 sama dengan 2, 1,03 dibagi dengan 1,03 sama dengan 1. Sehingga rumusnya C itu 4, H itu 5, N itu 2, dan O1. Nah, ketemulah rumus empiris dari senyawa kafein tersebut. Ya. C4, H5, N2, dan O. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Kita lanjutkan ke rumus molekul. Nah, kalau tadi ada rumus empiris, sekarang ada rumus molekul. Bedanya apa rumus empiris dan rumus molekul? Nah, kalau rumus empiris tadi kan langsung menunjukkan jumlah atom ya, atau jumlah mol dari masing-masing atom penyusunnya, gitu ya. Nah, kalau rumus molekul ini memberikan jenis dan jumlah atom dari tiap unsur ya, jenis dan jumlah atom. Nah, jadi biasanya dia akan lebih kompleks, gitu ya. Soalnya dia menunjukkan jenis dan jumlah atomnya berapa. Ini contohnya ya, suatu senyawa memiliki rumus empiris NO2. Nah, dia hanya menunjukkan perbandingannya. N itu 1 dan O itu 2. Ini perbandingan jumlah atomnya. Dengan berat molekul adalah 92. Nah, bagaimana rumus molekulnya? Rumus molekulnya maka kita nyari. Nah, dengan perbandingan N dan O ini, perbandingan masanya N dan O ini ya, N-nya 1, O-nya 2, gitu ya. Namun berat molekulnya adalah 92. Kira-kira dia dikali berapa? Nah, itu disebut sebagai rumus molekul. Nah, kalau kita hitung N dan O sendiri, gitu ya. N itu 14, O itu 16. 16 kali 2, 32. 32 ditambah 14, 46, gitu ya. Nah, namun masanya tadi itu bukan 46, tapi 92. Nah, sehingga kita cari nilai N-nya di situ ya. Nah, jadi kan ini NO2 dikali N gitu kan. Nah, N-nya berapa itu yang kita cari. Nah, namun berat molekul di soal tadi berat molekulnya diketahui 92. Nah, sehingga N-nya N sama dengan 92 dibagi dengan 46. N-nya ketemu 2. Nah, kalau N-nya 2 berarti rumus molekulnya NO2 dikali 2. Nah, sehingga rumus molekulnya N2O4. Nah, jadi itu bedanya rumus molekul dan rumus empiris. Kalau rumus empiris dia menunjukkan jumlah molnya gitu ya, rasio molnya. Tapi dia belum tentu molekulnya sekian gitu ya. Kalau rumus molekul ini jenis dan jumlah molnya gitu ya. Nah, N2O4. Jadi rumus empirisnya NO2 menunjukkan bahwa dalam perbandingan ini itu perbandingannya N-nya 1, O-nya 2. Nah, tapi kalau rumus molekul itu keseluruhan ya, keseluruhan. NO2 kali 2 itu. Nah, itu bedanya rumus molekul dan rumus empiris, teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya ada, kita lanjutkan ke persamaan reaksi kimia. Nah, ini tadi, untuk ketika kita mau menghitung stoikiometri dari suatu reaksi, gitu ya, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah persamaannya harus balance ya, persamaannya harus seimbang. Dan ketika persamaan seimbang, maka dia harus mengikuti hukum-hukum tadi. Hukum-hukum tadi, hukum-hukum yang ada hukum kekalan massa, ada hukum perbandingan tetap, gitu ya. Nah, jika dirangkumkan, maka persamaan reaksi kimia akan selalu mengikuti ini. Yang pertama, persamaan kimia tadi atau reaksi kimia itu selalu diperoleh dari hasil percobaan. Gitu ya. Jadi dalam percobaan dilihat, gitu ya, jumlah produk atau reaktan yang diperlukan berapa.
jenis dan jumlah unsur atom sebelum reaksi dan setelah reaksi selalu sama. Nah, ini dia mengikuti masanya dengan jumlah unsur atom setelah reaksi. Terus yang ketiga, perbandingan koefisien itu bisa setara dengan perbandingan mol. Jadi kan koefisien yang ada di depan reaktan atau produk tadi itu setara dengan perbandingan molnya, gitu ya. Terus ada satu lagi teman-teman, kalau dia merupakan reaksi redox ya, reaksi redox, maka ditambah lagi selain jenis jumlah unsur ya dan masanya sama sebelum dan setelah reaksi, maka jumlah muatan akan sama sebelum reaksi dan setelah reaksi. Itu tambahan untuk reaksi redox ya. Jumlah muatan akan sama sebelum dan setelah reaksi. Nah, itu persamaan reaksi kimia. Nah, sehingga ini ketika kita melakukan perhitungan ya. Nah, jadi dalam suatu rumus kimia, misalkan rumus reaksi kimia ini ya, ada 2C8H10N4O2, dia direaksikan dengan 27 oksigen akan menghasilkan 16 CO2, 10 H2O dan 8 NO2. Maknanya apa? Jika kita tinjau secara atomik ya, secara mikroskopik, seperti yang di bab 1 kan kita ada dua tinjauan ya, mikroskopik sama makroskopik. Nah, kalau kita tinjau secara mikroskopik, yang bereaksi adalah dua molekul dari C8H10N4O2. Jadi jumlah koefisien ini setara dengan jumlah molnya juga. Kalau di laboratorium, maka dia ibaratkan 2 mol. Tapi kalau skala atomik 2 molekul ya. Begitu juga oksigen. Di sini ada 27O2. Ibaratnya 27 molekul atau 27 mol ya. Molekul kalau skala atom, nah, mol kalau skala lab. Nah, jadi ini makna dari suatu reaksinya. Nah, terus reaksi itu akan harus mengikuti hukum kekekalan massa ya. Sebelum reaksi dan setelah reaksi jumlahnya sama. Kita hitung C di sini. C di sini ada 8 dikalikan 2, ada 16. C di produk juga ada 16. Terus H di sini ada 10 ya. Dikalikan 2, 20. H di sini juga ada 2 dikalikan 10, 20. N di sini ada 2, ada 4 ya. N-nya ada 4 dikalikan 2, 8. N di sini juga ada 8. O-nya di sini ada 2 dikalikan 2, 4 ya. 4 ditambah 27 kali 2. 27 tambah 27, 54. 54, 5 ditambah 4, 58. Nah, 58 di sini ada 32 ditambah 10, 33. Oke. Seperti 32 ya, ditambah 10, 42 ditambah 16 ya, sama 58. Jadi O-nya sama 58. Nah, berarti reaksi ini sudah setara dan mengikuti kaidah reaksinya, gitu ya. Nah, kalau sudah setara, maka nanti massa sebelum reaksi akan sama dengan massa setelah reaksi. Kalau teman-teman menghitung MR-nya, jadi ada 2 dikalikan C tadi 12 dikali 8 gitu. Kita hitung MR-nya C8H10N4O2. Ini tadi sudah kita hitung ya, ada 194 gitu ya. Terus ini juga MR-nya CO, oksigen ya, 32 dikalikan 2, dikalikan 27 ya. Nah, karena jumlah atomnya sama gitu ya, kita hitung masanya, kan pengalinya sama juga gitu ya. Nah, sehingga masanya sebelum reaksi dan setelah reaksi akan sama. Nah, jadi reaksi ini setelah memenuhi kaidah reaksinya. Gitu ya. Nah, terus ini konsentrasi ini nanti akan lebih banyak dibahas di bab larutan. Dan kita senggol sedikit gitu ya. Konsentrasi itu apa? Kalau kita bicara campuran, ya. Campuran maka dia akan terdiri dari 2 gitu ya, ada zat larut dan zat pelarut. Nah, kalau kita bicara konsentrasi kemolaran ya, kemolaran
Nah, berarti ini jumlah zat terlarut dalam suatu larutan. Ya. Dalam 1 liter larutan biasanya. Nah, jumlah zat terlarutnya berapa? Itu biasanya kita hitung sebagai mol, gitu ya, molaritas. Rumusnya adalah mol per volume, ya. Jadi ini mol dari jumlah zat terlarutnya berapa, gitu ya. Dan V ini adalah volume total larutan. Volume total larutan. Dan M ini adalah molaritasnya. Jadi molaritas kalau kita bilang konsentrasi, satuan konsentrasi itu ada banyak ya. Ada molaritas, ada molalitas, ada normalitas. Ya. Ini yang disinggung adalah molaritas. Nah, maka rumus dari molaritas adalah mol per volume. Mol ini gram per mol, gram per mr ya. Dan V ini volume larutan. Dalam liter ya, dalam liter. Nah, sehingga satuan dari molaritas sendiri adalah mol per liter. Nah, menunjukkan jumlah dari zat terlarut dalam 1 liter larutan berapa. Itu 1 molar. Nah, biasanya ini juga berlaku nanti untuk reaksi pengenceran gitu ya. Kalau pengenceran, nah, rumusnya V1M1 sama dengan V2M2. Nah, kalau penetralan nanti ada V1N1 sama dengan V2N2 dan seterusnya. Ini ada contoh soal. Berapa molaritas dari larutan yang dibuat dengan melarutkan 15 gram HNO3 dalam air secukupnya untuk membuat 0,2 liter larutan. Nah, yang ditanya adalah molaritas. Volume larutan sudah diketahui di sini, masanya juga sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang mau nyoba nomor 1? Ini cukup mudah teman-teman. Berapa molaritas dari larutan? Jadi kalau yang ditanya adalah molaritas ya. Molaritas maka M sama dengan gram per mr. Gramnya HNO3 di sini adalah 15. MR-nya dari HNO3 O itu 16 dikalikan 3 berarti 48 ya. 48 16 dikalikan 3. Di 16 dikalikan 3 ditambah dengan 14. 48 ditambah dengan 14 ditambahkan dengan 1. Nah, total 63 ya. MR-nya dari HNO3 adalah 63. Nah, dibagi volumenya di sini sudah diketahui 0,2 liter. 0,2. Nah, ketemulah molaritas dari HNO3. Silakan teman-teman hitung sendiri. Ya. 1,190 molar, Pak. Berapa? 1,190. 1,19. Nah, ini jawaban nomor 1 ya, teman-teman. Terus nomor 2, berapa banyaknya air yang harus ditambahkan ke dalam 1,38 liter larutan 3 molar HNO3 untuk membuat larutan menjadi 1,4 molar HNO3. Berapa banyak air yang harus ditambah? Nah, yang ditanyakan di sini air yang ditambah. Nah, ini rumusnya pengenceran. Kalau pengenceran rumusnya adalah
V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, V1-nya di sini awalnya itu ya 3 molar 1,38 liter. Ini 1,38. Eh, 1,38 dikalikan dengan 3 molar, dikalikan dengan 3 sama dengan V2 ini yang dicari, bukan yang dicari ya, karena yang ditanyakan V2 ini volume akhir. Ya. Volume akhir dikalikan 1,40. Nah, sehingga ini kan konsentrasi kedua gitu ya, sehingga untuk mencari volume akhir V2 sama dengan 1,38 dikalikan 3 dibagi 1,40. Nah, yang ditanya berapa? 2,95. Nah, 2,95 ini adalah volume akhir ya, V2. Nah, namun yang ditanyakan di sini adalah volume air yang ditambah. Nah, berarti volume air yang ditambah sama dengan, jangan saya asumsikan volume air yang ditambah adalah VA gitu ya. VA yang ditambah berarti sama dengan V2 dikurangi V1. Nah, V2-nya ini 2,95 ya. V1-nya tadi 1,38. Nah, V1-nya 1,38. Tinggal dikurangi saja. Nah, itu ketemulah air yang ditambah ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang dibingungkan? Jelas, Pak. Jelas. Untuk yang nomor 3 ini menggunakan penetralan. Kalau penetralan rumusnya apa? Nah, ini teman-teman harusnya kemarin sudah dapat ya. Kemarin kan teman-teman titrasi ya, asam basa bukan sih? Praktikumnya. Oh, hanya ngecek pH ya, bukan titrasi ya. Ini untuk rumus pengenceran itu adalah V1N1, V2N2. Bedanya apa? N sama M? Ada yang tahu? Sama dengan V2 dikalikan N2. Ada yang tahu bedanya M sama N? Kalau N itu jumlah partikel, kalau M itu molaritas. Oke, salah. Ada lagi? M ini molaritas, benar ya. M itu molaritas. N adalah? Molalitas. Molalitas, salah. Molalitas N kecil. Mol itu N kecil. N besar itu adalah normalitas. Normalitas itu diperoleh dari normalitas ya. N itu sama dengan mol, molaritas ya. Molaritas dikalikan dengan ekivalen ya. Mol ekivalen, EV. Nah, EV ini apa? Jumlah H plus atau OH-. Nah, misalkan ini yang kita ketahui HNO3 ya. HNO3 ini jumlah H plusnya ketika dia dilarutkan dalam air. H plusnya kan cuma satu ya. 1 H plus sama NO3- ya. Nah, maka
normalitas dari HNO3 ini sama dengan molarnya ini 0,18 dikalikan 1. Nah, jadi kalau di sini dia punya 25 mili misalkan ya. 25. Ini yang ditanya molaritas ya, berarti 25 dikalikan dengan molaritasnya HNO3 0,18 89 dikalikan dengan ekuivalennya. Jumlah hapusnya di sini 1 ya. Jadi dikalikan dengan 1 sama dengan dikalikan dengan ekuivalennya NaOH. OH min yang dihasilkan dari NaOH ini kan cuma 1 ya. Dikalikan 1. Nah, sehingga nanti M2 sama dengan tinggal nilai ini dibagi dengan ini. (25) dikalikan 0,189 kali 1 dibagi dengan 37,5. Nah, ketemulah M2. Berapa teman-teman? Ada yang menghitung sudah? 0,126, Pak. Nah, 0,126 molar. Ini jawabannya nomor 3, teman-teman. Nah, begitu ya. Jadi menghitung mol itu sangat penting sekali. Jadi dia sangat diperlukan untuk perhitungan baik itu konsentrasi maupun perhitungan reaksi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Ini kita cukupkan, jika tidak ada harusnya ada satu bahasan lagi ya. Namun karena cukup panjang, waktunya juga sudah hampir habis gitu ya. Rasanya tidak cukup. Nah, masih ada bilox gitu ya. Bilox ini nanti sampai penyetaraannya mungkin butuh 1 pertemuan untuk menjelaskan bilox. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.